Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Tidak seorang ahli sejarah pun, baik dia berasal dari dalam Islam maupun dari luar Islam, yang apabila mau menulis secara jujur yang tidak mengakui keberhasilan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makin dalam penyelidikan kita terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka makin kagum kita dibuatnya. Agama-agama besar lain di dunia ini, kata Stoddard, tumbuh dan berkembang sangat lamban, dan baru kemudian berhasil karena ditopang oleh para penguasa yang menganut agama itu. Agama Kristen punya Raja Konstantin, agama Buddha punya Raja Asoka, dan agama Persia punya Raja Cyrus. Mereka raja-raja besar dan berkuasa yang membantu perkembangan agama yang dianutnya dengan segala daya dan dana, dengan segala kekuatan dan kekuasaan. Tidak demikian dengan Islam ini. Ia dikembangkan oleh seorang yang sejak kecil sudah yatim piatu, bukan raja, tidak pula anak orang kaya. Namun dalam waktu yang relatif singkat, tidak lebih 1 abad setelah masa perkembangannya, Islam berhasil menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki Bizantium dan Persia, untuk kemudian mewarnai hampir 2/3 belahan bumi ini menjadi mercusuar di lapangan ilmu dan peradaban. Apa rahasia keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita telusuri sejarah kehidupan dan perjuangan beliau, akan kita temukan 5 hal yang menunjang keberhasilannya. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil di dalam dakwahnya sebab sejak kecil beliau sudah ditempa oleh penderitaan yang bertali-tali. Lahir ke dunia tidak pernah kenal ayah. Umur 6 tahun ditinggal oleh ibu. Yatim piatu dikala beliau sedang perlu pengertian seorang ayah dan belas kasih seorang ibu. Jatuh ke tangan kakek. 2 tahun kakek mengasuh beliau, kakek meninggal pula. Setelah kakek meninggal, diasuh oleh paman Abu Thalib. Abu Thalib ini memang sayang kepada beliau, tetapi miskin, sehingga Nabi dikala itu mengembalakan kambing kepunyaan orang-orang Mekah. Tumbuh remaja tidak dalam lingkungan elit yang serba ada, tidak dalam lingkungan yang dimanjakan, tetapi ditempa oleh penderitaan yang bertali-tali. Orang itu kalau sudah biasa susah, lalu ketemu susah, kira-kira kaget enggak? Lantaran sudah biasa. Sama juga saudara biasa makan kangkung, datang ke rumah teman dikasih kangkung, oh ini makanan saya. Dikasih daging ayam, tentu nambah. Nabi lantaran sejak kecil sudah ditempa oleh penderitaan, ketika kemudian berjuang menegakkan risalah Islamiyah, berhadapan kembali dengan kesulitan, kesukaran, penderitaan, halangan dan cobaan, jiwanya sudah mantap lantaran sejak kecil sudah terbiasa dengan kesulitan-kesulitan. Kesiapan menghadapi penderitaan diperlukan. Artinya menjadi manusia itu lebih baik menjadi manusia yang siap susah daripada menjadi manusia yang siap bahagia.
Lebih baik saudara berkata saya hidup siap melarat daripada saudara berkata saya hidup siap bahagia. Kalau saudara hidup siap melarat itu cuma sekedar siap, dan siap melarat belum tentu melarat, cuman siap. Saya siap melarat. Umpama nanti bahagia, alhamdulillah. Umpama melarat, sudah disiapin. Bagaimanapun juga kalau kita sudah siap, penderitaan rasanya akan lebih ringan ketimbang kita tidak punya persiapan, walaupun bobot penderitaannya sama yang menimpa kita. Apalagi orang selalu mengatakan hidup bukan undian. Jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Makin tinggi keinginan, makin banyak kita harus berbuat. Istilah yang sering saya kemukakan, kalau saudara mau jadi pohon tinggi, saudara harus berani tertiup angin. Makin tinggi pohonnya, makin keras anginnya. Kalau takut angin, tentu jangan jadi pohon tinggi. Silahkan jadi rumput. Tidak ditiup angin memang, cuma diinjak-injak. Tidak ada satu perbuatan tanpa resiko. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, demikianlah rahasia keberhasilan Nabi yang pertama. Beliau sejak kecil sudah ditempa oleh penderitaan yang bertali-tali, sehingga di dalam menegakkan dakwah yang penuh dengan onak dan duri, fitnahan, cemoohan, caci maki dan segala macam bentuk cobaan dan ujian, beliau mampu menghadapinya dengan tabah. Ternyata penderitaan, kemiskinan bukan merupakan halangan bagi tumbuhnya satu cita-cita yang mulia. Beliau berhasil di dalam menegakkan dakwahnya oleh karena perjuangannya dilandaskan kepada moral force. Dakwahnya dengan akhlak, tidak dengan kekuatan, tidak dengan bujukan harta benda. Dakwahnya dengan akhlak. Dakwahnya menggunakan akhlak. Sebab apa? Dalam satu ayat Allah menjelaskan bahwa teknik penyajian ikut menentukan warna penyaji apa barang yang disajikan. Itu sebabnya ayat Quran menyatakan wa qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatsba'uha adza. Ucapan yang baik dan pemberian maaf lebih disenangi Allah daripada sedekah tapi menyakitkan hati orang yang menerima. Sedekah itu pahalanya besar, tapi kalau menyakitkan hati orang yang menerima, lebih baik ngomong yang enak-enak saja dah. Oh, omongan yang enak, ucapan yang baik lebih dicintai Allah daripada sedekah tapi nyakitin hati orang. Pemberiannya baik, tapi lantaran tekniknya kasar, tidak menyentuh perasaan, maka orang pun akan menjadi minggir dari apa yang kita berikan. Contoh kecil, saudara datang ke rumah saya, yang saya suguhkan barangkali cuma seteguk teh pahit, sepotong singkong goreng. Tapi kalau cara saya menyajikan sopan, enak dan menurut perasaan saudara, tentu teh pahit dan singkong goreng itu akan ikut enak dimakan. Tapi walaupun yang saya hidangkan makanan yang mewah, mahal, langka, namun kalau cara penyajiannya kasar, saya kira biar lapar tentu saudara nahan-nahan juga. Kenapa? Cara saya menyajikan tidak enak dilihat. Ini prinsip yang dipegang oleh Nabi. Beliau melaksanakan dakwah pakai akhlak, bukan pakai bujukan materi, tidak pula dengan ditunjang oleh kekuasaan. Satu hari seorang, kalau zaman sekarang barangkali biang okem ini, datang menghadap beliau. Ya Rasul, ada apa? Saya mau masuk Islam, boleh enggak? Boleh. Lalu dia mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah selesai dia berkata, ya Rasul, apa lagi? Saya kan sekarang sudah masuk Islam. Iya. Saya cinta kepada Anda ya Rasul. Bagus itu.
Saya juga cinta kepada Islam, itu juga bagus. Tapi terus terang saja Rasul, saya juga cinta kepada dosa. Saya senang minum, saya suka judi, saya senang perempuan, dan terus terang saja saya belum bisa tinggal semua itu. Ini model ini. Sama Rasul cinta, sama Islam cinta, sama dosa juga cinta. Apa Rasul marah mendengar ini? Beliau malah senyum lalu berkata, la ba'sa bi. Enggak apa-apa dah, Mas. Jadi sampean cinta saya? Iya. Cinta Islam? Betul. Cinta sama minum-minuman keras? Wah, itu tiap malam saya teh. Sampean senang judi? Perempuan? Nah, itu hobi saya. Bisa saya tinggal? Tidak apa-apalah. Cuma begini, mau nggak sampean janji kepada saya? Apa ya Rasul? Satu saja. Apa itu? Mulai hari ini kau akan meninggalkan bohong. Cuma satu itu saja. Cuma satu itu saja ya Rasul. Iya. Wah, saya kira apa? Kalau cuma nggak bohong sih sanggup saya. Sanggup? Sanggup. Mari. Janji kau tidak akan bohong. Baik ya Rasul. Pulang di tengah jalan berpikirlah seorang ini. Alangkah mudahnya permintaan Rasul. Saya sudah terang-terangan senang zina, suka judi, suka mabuk. Saya tidak diminta meninggalkan itu semua, tapi cuma diminta jangan bohong. Gampang benar Rasul ini permintaannya. Lihat kesan yang timbul. Alangkah mudahnya Islam ini. Tidak lantas menimbulkan gambaran yang sulit-sulit. Nah, hari pun berlalu, berganti minggu, minggu pergi, datanglah bulan, sampai satu hari ketika orang ini lagi jalan, dia lihat perempuan cantik sekali. Naik syahwatnya. Maklum, tegangan tinggi juga ini. Diajaknya perempuan masuk ke dalam rumah. Ya, kalau masuk ke dalam rumah barangkali biasa, tapi ini masuk ke dalam kamar. Hampir terjadi perbuatan zina, tahu-tahu ingat janjinya kepada Rasul. Iya ya, saya sudah janji kepada Rasul tidak mau bohong. Nanti kalau saya ketemu sama Rasul lalu saya ditanya, kamu zina enggak? Jawabnya gimana? Kalau saya bilang iya, sudah terang saya kena hukum. Kalau saya bilang enggak, artinya saya bohong. Perang, bisikan iman sama bisikan syahwat, bisikan malaikat sama bisikan iblis. Kata iblis, udah Mas, embat aja dah. Kata malaikatnya, sabar dulu Mas, embat kalau bakalan bonyok belakangan, pikirin dulu. Akhirnya menang bisikan malaikat. Apa dia bilang? Bayu, maaf sajalah Bayu. Gimana tuh Mas? Nggak jadi. Pokoknya nggak jadi, biarin mubazir ini urusan. Tidak jadi dia melakukan zina. Lain hari ingin mencuri, sudah madda yadahu liyasriqa, sudah dia ulurkan tangannya mau mengambil, ingat lagi janjinya. Kalau ketemu Rasul saya ditanya, kamu curi apa enggak, bagaimana jawabnya? Perang lagi, menang lagi imannya, tidak jadi lagi dia mencuri. Tiap kali mau melakukan kejahatan, ingat janjinya, terhindar dari perbuatan jahat. Paling akhir dia datang menghadap Rasul, "Shaddaqta ya Muhammad." Wahai Muhammad, Anda benar. Kenapa? Yang kamu minta cuma satu, tapi pongkolnya Muhammad. Putih. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.